Kalau kita lihat setelah 78 tahun Indonesia merdeka, maka saat ini tahun 2023 inilah gambaran daripada negeri kita ya. Kita mempunyai jumlah siswa sebesar 44 juta. Ini sih jumlah yang di sebelah ini, jangan lihat gambarnya, yang gambarnya itu adalah jumlah sekolah ya. Kita punya siswa itu 44 juta ya. Dan jumlah guru 3 juta. Jumlah sekolah kurang lebih 400.000 seluruh Indonesia. Banyak ya. Didominasi oleh SD ya. Yang SMP, SMA makin lama makin jumlahnya makin berkurang dan tentunya sampai perguruan tinggi jumlahnya juga berkurang. Dan jumlah penduduk kita sebanyak 273 juta. Nah, kalau kita lihat perbandingannya ya antara jumlah penduduk dengan jumlah siswa. Kita ini termasuk salah satu negara yang mungkin lebih daripada 30% penduduknya itu adalah siswa. Artinya kalau ada 10 orang yang kita temui, maka 3 diantaranya adalah siswa ya. 3 sampai 4 itu siswa. Jadi ini jumlah yang sangat besar sebetulnya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kadang kita kalau berbicara mengenai pendidikan ya, banyak orang berpikir bahwa itu mah bukan urusan saya, itu urusannya pemerintah gitu kan ya, itu urusannya negara gitu. Tapi ya hari ini saya ingin kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai individu-individu juga memikirkan, karena pemikiran mikro itu kalau kita gabungkan itu bisa menjadi kekuatan yang besar ya. Nah, ini adalah gambaran mengenai keadaan sekolah, jumlah siswa kita, jumlah guru kita. Jumlah guru kita juga banyak ya. Ini hampir dari ya mungkin sekitar 0,8% lah dari jumlah penduduk adalah guru. Banyak yang berprofesi guru ya. Nah, kemudian bagaimana kita biasanya mengukur keberhasilan daripada pendidikan? Boleh next slide-nya, Bu Susan? Ya, yaitu kita biasanya ikut yang namanya Program for International Student Assessment atau PISA. Saya tidak apa ya, tadi tuh berusaha mencari yang 2021, tapi kenapa nggak dapat ya? Karena PISA itu memang diselenggarakan setiap 3 tahun ya, mestinya sih yang lebih update tuh 2021. Tapi karena sudah sekian kali negara kita ini ikut PISA dan posisinya itu nggak berubah-berubah amat begitu ya. Jadi oke lah saya bilang saya pakai data 2018 ya. Nah, PISA itu diselenggarakan oleh negara-negara maju OECD ya. Notabene itu semua hampir semua itu di Eropa gitu kan ya. Orang yang di Asianya sedikit lah yang OECD begitu ya. Nah, yang diukur adalah 3, membaca atau literasi, kemudian matematika dan sains. Dan seperti kita ketahui bersama, Indonesia itu selalu saja rankingnya itu ya ranking 10 tapi 10-nya dari bawah. Ya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai satu tolak ukur keberhasilan pendidikan ya. Ini buat saya sih agak pro dan kontra gitu kan ya, karena yang ikut PISA itu sebenarnya tidak, ada beberapa negara lain juga mereka menolak sebenarnya ikut PISA, mereka nggak mau gitu ya. Reasonnya saya nggak tahu, tapi yang pasti ikut PISA itu juga negara kita harus bayar sebenarnya ya. Saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi kalau menurut berita itu bayarnya itu antara 1 juta dolar sampai 2 juta dolar. Jadi kalau dikumpulin ya lumayan ya, itu 1 juta dolar per 2 juta dolar gitu. Untuk apa? Kalau untuk kita 15 miliar ya, sampai kalau bayarnya sampai 2 juta dolar berarti 30 M ya. Sebenarnya cukup besar gitu ya. Dan hasil pengukuran ini sebenarnya itu yang dijadikan satu bahan acuan untuk kurikulum kita berubah apa tidak. Ya, salah satu lah ya, salah satu bahan acuan. Nah,
Ini sebenarnya kalau buat saya sih pro dan kontra, karena yang diukur ya hanya membaca, yang membaca mungkin saya bisa setuju ya, tetapi matematika dan sains itu sebenarnya kenapa itu yang diukur ya? Nah, kembali ya, kita mempertanyakan critical thinking ya. Why PISA and why ini gitu yang dipakai, dan kemudian itu berakibat sangat makro untuk kurikulumnya nanti ada adjustment atau perubahan di negeri ini. Nah, kita udah tahu lah itu kita berada di ranking ya 10 dari bawah gitu ya. Bahkan eh, kalau Singapura itu hanya di bawahnya China, yang paling atas itu China ya. Kemudian kedua itu Singapura ya. Kemudian baru jauh setelah itu adalah negara ASEAN, yang berikutnya adalah Malaysia, Brunei, Thailand. Saya sengaja pakai negara-negara ASEAN ya supaya kita bisa membandingkan dengan lingkungan sekitar kita ya. Saya nggak membandingkan diri kita dengan Amerika, saya nggak membandingkan diri kita dengan negara-negara Eropa, tapi bahkan di negara ASEAN inilah gitu ya keberhasilan kita di bidang pendidikan berdasarkan tadi literasi, matematika, dan sains. Nah, sedangkan untuk indeks pembangunan manusianya sendiri, yang ini jelas dikaitkan dengan pendidikan, tetap kita juga berada di nomor 6 ya. Jadi bahkan di indeks pembangunannya, kalau tadi Philippines dengan kita itu untuk indeks pembangunannya Filipina lebih atas dari kita ya. Dan lagi-lagi untuk indeks pembangunan manusia Singapura nomor 1 gitu ya. Nah, kemudian baru Brunei, Malaysia, Thailand, dan Philippines. Artinya tadi kalau kita lihat ya, tadi pendidikan kita berdasarkan PISA memang kurang begitu kan ya hasilnya. Setelah itu juga dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia, ya kita juga berada pada posisi yang kurang. Artinya, nah ini yang mungkin kajiannya adalah korelasi antara pendidikan dengan indeks pembangunan ya. Artinya kalau pendidikannya di kita kurang, maka indeks pembangunannya juga kurang. Dan untuk daya saing global, kita berada di nomor 5, memang lebih atas daripada Thailand ya, tapi rankingnya nggak beda-beda jauh amat begitu ya. Hampir mirip lah sebenarnya. Ya, yang beda jauh lagi-lagi dengan Singapura, Malaysia kita jauh ya. Jadi dengan kata lain, pendidikan kita itu berdasarkan tadi ya, saya memakai benchmarknya adalah bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kurang, kalau agak lebih kurang ya kualitasnya jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, maka kita lihat ya, Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Malaysia 31 Agustus tahun 57. Singapura sebenarnya bukan merdeka ya, memisahkan diri ini dari Malaysia tanggal 9 Agustus tahun 65. Nah, kalau kita lihat sejarah lagi, di tahun-tahun itu ya, kita tahun 50-an sebenarnya itu, Indonesia tuh banyak sekali mengimpor tenaga pengajar ya ke Malaya ya waktu itu. Tapi setelah tahun 70-an ke sini ya, waktu negara-negara tetangga kita ini sudah semakin berkembang, terjadi kebalikannya seperti yang tadi kita lihat ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat sebenarnya mencemaskan gitu ya. What happened gitu ya. Dulu ketika kita awal-awal kita merdeka, pendidikan kita ini diakui gitu bahkan oleh Singapura dan Malaysia ya, dulu masih menjadi satu mereka ya. Tapi setelah makin lama kita merdeka, kenapa mereka yang maju kitanya yang enggak? Ini perlu kita sama-sama highlight. Hari ini mungkin saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, kenapanya dan lain sebagainya, tapi menjadi satu perenungan bagi kita bersama. Kenapa negeri kita sudah lebih lama merdeka, tapi kemudian negeri kita ini secara kualitas sumber daya manusia tidak
lebih baik daripada khususnya dua negara tadi ya, karena Malaysia dan Singapura adalah orang-orang negara yang pernah mengimpor para pendidik kita di masa lalu. Ya, tahun 50-an, 60-an tuh mereka banyak sekali tenaga-tenaga dosen itu banyak yang diperbantukan dari Indonesia ke Malaysia khususnya ya. Oke. Nah, itu mari kita refleksikan sejenak gitu kan ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk negeri tercinta melihat keadaan yang demikian. Ada satu tulisan di salah satu universitas di Afrika Selatan ya, yang menuliskan demikian jika diterjemahkan. Menghancurkan suatu bangsa tidak perlu pakai bom atom ataupun milisi jarak jauh. Cukup hanya dengan menurunkan kualitas pendidikan dan membiarkan penipuan dalam menguji para mahasiswa. Oleh guru besar sehingga pasien meninggal di tangan dokter medis, bangunan gedung roboh di tangan insinyur, uang hilang di tangan ahli ekonomi dan akuntan, dan kemanusiaan sirna di tangan hakim. Nelson Mandela juga pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah satu senjata sebenarnya yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak memperhatikan pendidikan, ya. Nah, di dalam konteks ini mungkin kita sering sekali mengkaitkan pendidikan itu dengan sekolah. Sebenarnya itu sekolah itu hanya merupakan salah satu bagian kecil dari sebagian dari pendidikan. Ya. Pendidikan itu jauh lebih luas. Nah, tapi yang kalau kita lihat dari statement ini ya, sebenarnya bukan masalah akademisnya yang dikhawatirkan, ya, tapi lebih kepada masalah karakter. Karena penurunan kualitas itu menurut saya sangat berkaitan dengan pembinaan karakter atau moral daripada pendidik maupun yang dididik ya. Kalau kita lihat di Jepang, mereka adalah negara yang tidak sereligius di Indonesia tentunya. Tetapi orang-orangnya itu mempunyai etika ya, saya sebutnya etika atau morals yang sangat kuat. Karena memang mereka itu diajarkan dari dini itu bukan belajar mengenai akademis yang ditekankan. Ya, mereka sampai kelas 3 kan tidak ada ujian anak SD itu. Ya, mereka akan naik terus saja sekolah itu sampai SMA ya. Itu nggak ada sampai masuk ke SMP ya sampai 9 tahun itu tidak ada istilahnya tidak naik kelas gitu kan. Dan jumlah drop out-nya itu sangat kecil di Jepang. Yang pertama-tama mereka ajarkan kan mengenai etika. Ya, bagaimana mereka belajar tata krama, mereka belajar morals dan value orang Jepang begitu kan, sehingga kita bisa tahu lah kalau ngelihat ya dengan look, oh dia orang Jepang, dia pasti punya tata cara sendiri ya, termasuk misalnya yang paling jelas daripada orang Jepang itu adalah masalah kebersihan. Kenapa masalah kebersihan? Karena memang mereka dari kecil dididiknya demikian. Sekolah itu nggak punya office boy, tapi semua siswa itu menjaga kebersihan sekolahnya sendiri. Mereka juga pendidikannya itu makin keras itu ketika mereka berada di tingkat-tingkat yang sudah di SMA dan perguruan tinggi ya. Tapi sampai mereka kelas remaja, dari kelas TK sampai remaja, itu tuh tidak ada tuntutan yang sangat keras begitu ya. Dan itu juga yang menghabiskan yang membuat mereka itu menjadi negara yang seperti sekarang. Nah, kalau kita lihat tadi ya, bagaimana sekarang pendidikan itu tanggung jawabnya siapa? Nah, saya tidak akan membuat tanggung jawab sekolah ya, karena sekolah itu satu institusi, tapi yang lebih berkaitan langsung dengan murid itu adalah guru ya. Jadi di sini kalau saya mau gambarkan ya, untuk tanggung jawab daripada pendidikan itu sebenarnya ada di tangan tiga orang, tiga bagian, yaitu ada orang tua, ada guru, dan ada siswanya.
Tadi sore saya sempat menanyakan kepada para guru saya ya, apa sih mengenai quality of education ya. Sebagian besar menjawab itu ada kaitannya dengan orang tua ya. Nah, karena tanpa orang tua mensupport, mereka bilang kita tidak dapat menghasilkan quality daripada pendidikan. Nah, ini tanggung jawabnya ada di 3 orang ya, di 3 unit lah ya. Ada orang tuanya, ada gurunya, ada juga muridnya. Satu lagi, Ibu Susan. Ya, orang tua dan guru itu harus punya partnership ya. Artinya bekerja bersama-sama. Yang harus dikembangkan itu adalah 3, yaitu adanya komunikasi, adanya konsistensi, dan ada kolaborasi. Tapi lagi-lagi saya ingin bertanya ya, next Ibu, Ibu Susan, apa sih yang perlu dikomunikasikan? Apa yang perlu dikonsistenkan dan apa yang perlu dikolaborasikan ya? Biasanya katakanlah kalau di sekolah ya atau di mana anak-anak itu dididik, yang dikomunikasikan adalah masalah grades atau masalah pencapaian akademisnya atau masalah perilakunya. Kalau perilakunya nggak baik, itu dikomunikasikan. Kalau gradesnya dia nggak mencapai, dikomunikasikan, gitu kan ya. Jarang memang dikomunikasikan ketika anaknya itu, wah anak ibu tuh luar biasa sekali di dalam mencapai, bahkan grades yang bagus juga jarang tuh dikomunikasikan ya. Perilaku yang baik juga kadang-kadang jarang dikomunikasikan. Biasanya kalau udah yang buruk-buruk tuh, baru dikomunikasikan ke orang tua, kekurangannya apa, ya, apa yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Dan pertanyaannya tentu, kenapa kita nggak mengkomunikasikan kekuatan dari anak? Bagaimana kita bisa mengembangkan minat anak? Menurut saya ini kalau bisa dikomunikasikan dengan orang tua, ya, dan orang tua bisa berkolaborasi untuk bersama-sama dengan guru, ini pasti menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Lalu apa yang perlu dikonsistenkan? Ya tentunya sebenarnya kadang-kadang ada secara ini ya, disiplin ini yang biasanya itu yang susah dikonsistenkan ya. Di sekolah kita menekankan disiplin, di rumah bisa very loose gitu kan. Kalau orang tua dan guru bisa sama-sama mendisiplin anak ya, disiplin yang positif tentunya, ini tentunya akan bisa menjadi sesuatu yang sangat baik dan menolong anak ya. Lalu apa yang perlu dikolaborasikan tadi saya sudah jelaskan, yaitu bagaimana kita mencari kekuatan dari anak dan mengembangkan minat daripada anak. Next. Oke. Baik ya. Ketika saya tadi mempersiapkan ini, saya membaca begitu ya. Apa sih tanggapan anak-anak mengenai sekolah? Sebagian besar ya mengatakan bahwa sekolah itu boring. Ada yang mengatakan bahwa sekolah itu seperti penjara. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sekolah itu seperti dihukum. Sebentar ya. Seperti masuk ke dalam penghukuman selama beberapa jam. Kenapa? Karena mereka itu tidak menyukai sekolah. Ya, ada juga yang bertanya demikian. Ada tugas yang begitu banyak, homework yang banyak, kemudian ada tes. Tapi kenapa gurunya itu tidak pernah mengajarkan bagaimana untuk mengatur waktu dan menyusun prioritas? Cuma ngasih kepada kita ini anak-anak yang rata-rata kelas 7, kelas 8 ya, yang mengatakan ini dikasih PR banyak, apa banyak kerjaan banyak, terus gimana kita mesti menyelesaikan yang nggak ada petunjuk. Bagaimana kita dengan time managementnya? Kita nggak tahu, nggak pernah diajarin gitu kan. Kemudian kalau ada minat tertentu,
suka dibilang itu nggak penting. Ya, ini anak yang mengatakan ini adalah anak yang mempunyai kemampuan berbahasa sangat baik ya. Dia itu senang untuk melakukan speech, tetapi oleh gurunya itu mah nggak penting katanya ya. Udah aja nggak apa-apa, kamu selesaikan dulu pekerjaan subjek-subjek atau yang mata pelajaran yang menurut guru tersebut penting gitu kan. Sehingga dia merasa frustasi, why katanya. Saya itu nggak boleh tampil, saya tuh sebenarnya senangnya dengan public speaking, tapi tidak diberikan tempat. Kemudian ketika ada anak yang mempunyai kebutuhan ekstra, artinya dia itu mempunyai kelemahan begitu kan ya. Saya tidak mau menyebut itu kekurangan, tapi bagi anak-anak yang disleksia, ya, mereka itu sebenarnya kan memerlukan alat bantu begitu ya untuk mereka bisa karena semua ujian di kita atau banyak sekali yang harus dilakukan itu secara tertulis, tapi mereka tidak mendapatkan dukungan baik dari segi waktu ya, karena mereka mungkin memerlukan waktu yang lebih untuk mengerjakan suatu tugas, mereka nggak dapat dukungan ya. Dan ya buat anak-anak ini sebagian besar merasa bahwa sekolah itu begitu memfrustasikan ya. Jarang sekali yang bilang bahwa sekolah itu menyenangkan. Ini ini bukan survei di tempat kami ya, tapi ini saya lakukan ini ya. Tadi itu acak ya, saya apa membaca curahan hati daripada anak-anak begitu. Dan saya mungkin perlu melakukan ini juga di sekolah saya ya, untuk ngecek sebenarnya apa sih perasaan mereka ketika mereka itu belajar gitu kan atau berada di sekolah. Jangan-jangan perasaan mereka juga semua seperti ini. Saya tadi baru berpikir, iya ya, kalau mereka punya perasaan seperti ini, kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Nah, kebanyakan anak-anak kalau ditanya, kalau gitu kenapa kamu sekolah? Ya, bahasa saya nggak sekolah gitu, kan teman saya yang lain sekolah. Dan banyak juga orang tua yang, masa anak saya nggak sekolah gitu kan. Jadi persoalannya adalah persoalan malu, bukan memikirkan sebenarnya apa yang dipikir dan dirasakan oleh seorang anak ketika berada di sekolah. Oke, nah tadi saya berbicara mengenai anak, sekarang kita akan berbicara mengenai data mengenai guru kita di Indonesia ya. Ini berdasarkan hasil survei ya. Jadi ini surveinya dilakukan oleh Kompas. Menurut saya dia cukup bisa reliable lah ya datanya gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya kurang lebih ya sekitar 80% lah. Guru yang layak mengajar itu adalah guru yang sudah tamat S1 ya. Tapi ya kita lihat di sini udah lebih lumayan lah sekarang Indonesia ya guru-gurunya ya, walaupun tidak semua mereka tamat S1 tetapi sebagian besar sudah bisa jenjang pendidikannya itu sudah mumpuni lah untuk ngajar ya. Berikutnya. Nah, tapi menurut survei Bank Dunia yang dilakukan pada tahun 2020, kualitasnya tadi sih secara pendidikannya oke. Nah, sekarang tinggal kualitasnya. Kualitasnya itu masih dikategorikan rendah. Ya, bukan hanya dari kompetensi dan kemampuan mengajar saja, ya. Kompetensi artinya bagaimana dia teknik mengajar, bagaimana dia kemudian menguasai bahan ajar dia, tetapi ada satu yang juga harus menjadi perhatian, yaitu pada keterampilan sosio-emosional. Ini menjadi concern ya. Jadi guru kita walaupun lulus S1, dia belum tentu kompeten, dia belum tentu juga mampu mengajar, dan sosio-emosionalnya juga indeksnya itu nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi hanya berada di tengah-tengah ya dari skala 5 yang diberikan oleh Bank Dunia. Next. Nah, ini tuh merata ya dari tingkat TK sampai SMA ya.
Nah, lalu juga kan negara kita tuh ada mengadakan yang namanya uji kompetensi guru. Nah, sama juga ternyata standarnya juga oleh uji kompetensi di Indonesia juga kurang juga. Jadi sekarang kita lihat ya problemnya. Murid kita merasa tidak bahagia gitu ya berada di sekolah, kompetensi daripada guru-guru kita juga begitu kurang. Nah, tentu ini membuat saya harus berpikir ulang ya mengenai next Ibu Susan. Oh, sorry. Ini adalah hasil survei mengenai kemampuan guru yang diharapkan ya. Mampu berinteraksi dengan murid, membuat pelajaran kreatif, bisa menjelaskan materi, menggunakan teknologi, terbuka, menyediakan waktu bimbingan, menguasai materi ya, dan lainnya. Ini yang diharapkan tuh paling banyak adalah mampu berinteraksi dengan murid. Terus bisa kreatif ya, bisa menjelaskan, bisa pakai teknologi jangan gaptek gitu kan. Terus bisa dikritik. Wah, kalau yang ini agak sulit ya. Guru dikritik bisa marah-marah gurunya ya. Terus bisa membimbing dan menguasai pembelajaran. Ini harapan ini juga hasil survei. Tapi kembali kepada apa tadi yang saya apa ya setelah kita melihat kondisi-kondisi tadi ya guru murid tidak senang begitu kan murid tidak happy kemudian kualitas guru kita juga mencemaskan ya maka silakan Bu Susan. Apa yang bisa dihasilkan dengan keadaan demikian? Apakah jadi kita tidak heran ya tadi kalau kita melihat PISA-nya hasilnya demikian, indeks pembangunan manusia demikian karena keadaan di negeri kita adalah seperti itu tadi. Sekolah bukan sesuatu tempat yang membuat mereka itu merasa tempat untuk belajar, gurunya nggak kompeten. Nah, tinggal kan ini orang tua ya sekarang mungkin yang menjadi apa belum dibahas sama saya. Ya, orang tuanya bagaimana? Orang tua kan memang hanya mengirimkan anak ke sekolah gitu kan. Tapi apakah mereka mendapatkan yang namanya quality education ya? Nah, mari kita lihat sekarang ya. Tadi kan kalau kita biarkan kejadian ini ya ini jadinya default ya. Artinya udahlah akan menjadi demikian. Produknya akan menjadi seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita ini sekarang melakukannya dengan mendesain ya. Nah, ya dengan mendesain supaya anak-anak kita ini bisa menjadi berguna ya. Karena buat saya kata sukses itu menjadi sulit ukurannya, tapi mungkin kita bisa memikirkan bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berguna ya. Nah, harus dipikirkan kalau begitu. Ini kita mau menjadikan anak kita berguna, apa sih yang mereka perlukan? Apa sih yang bermanfaat untuk mereka dan bagaimana kita mengatur prioritasnya? Saya rasa ini menjadi PR ya untuk pendidikan kita gitu kan ya. Kita harus mulai mikirin supaya untuk anak-anak kita ini apa sih yang dibutuhin gitu kan. Apa yang bermanfaat dan bagaimana membuat prioritasnya. Nah, itu adalah potret kita ya. Mungkin kalau dilihat begini, memang pendidikan di Indonesia itu mencemaskan gitu ya, cemaskan. Tapi tentunya kita juga jangan terlalu pesimis begitu ya, karena tetap kita diberikan satu kemampuan dan kesempatan untuk bagaimana kita bisa membuat situasi menjadi lebih baik ya. Nah, hari ini saya minta rekan saya Pak Riko ya untuk membagikan sedikit yang pernah kami dulu kerjakan bersama-sama ya mengenai dulu kita ada namanya itu roadmap to success ya. Jadi ketika orang mau sukses, tadi kan kita berbicara masalah sekolah, akademis gitu kan ya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Apakah betul-betul hanya dunia akademis yang bisa membuat orang itu kemudian bisa menjadi berguna atau menjadi sukses begitu kan ya? Tapi sebenarnya masih ada segi-segi lain yang mungkin bisa
kita lihat ya, dan kita bisa pakai sebenarnya untuk memperlengkapi anak-anak kita ya di tengah ketidak apa ya ketidakmulusan gitu ya sistem education di Indonesia. Ya, silakan Pak Riko ya. Terima kasih buat waktunya Mbak Eling. Sebetulnya 8 skill ini hasil diskusi dengan Ibu Ailing dan Pak Hendra ya waktu itu. Lama kita berdiskusi selama beberapa tahun ya Pak Hendra ya Bu Ailing ya. Artinya banyak skill yang sebetulnya mungkin diperlukan. Nggak tahu, saya ketika saya belajar, saya banyak tertinggal sebetulnya. Tapi saya berterima kasih juga ketika saya punya teman seperti Bu Ailing yang dengan sabar bisa menemani saya ya. Ada Pak Hendra yang bisa menjadi mentor saya. Eh, 8 skill ini menurut saya 8 skill yang tidak banyak diajarkan di sekolah kali ya sebetulnya. Tapi kalau ini diajarkan dari awal, saya merasa bahwa skill keterampilan-keterampilan ini bisa membantu banyak di dalam kehidupan. Yang pertama memang lifelong learner itu ya. Jadi artinya kata kuncinya kan bukan berapa S yang saya punya SD, SMP, SMA, tapi apakah saya mempunyai spirit sebetulnya untuk menjadi pembelajar sebetulnya seumur hidup. Dan pernah saya bicara mungkin bahwa belajar itu bukan seberapa ijazah yang saya punya, bukan berapa Zoom seminar yang saya ikuti gitu ya. Jadi menurut saya belajar itu ketika ada perubahan dari kebiasaan dan karakter saya gitu. Sedikit apapun itu, ketika karakter dan kebiasaan saya berubah, maka menurut saya itulah pembelajaran. Eh, Orang belum belajar sebetulnya ketika sertifikatnya banyak, tapi karakter dan kebiasaannya tidak berubah. Dan menurut saya sebetulnya skill satu ini akan mempengaruhi skill yang lain gitu ya. Karena selanjutnya menurut saya yang diperlu ketika dalam perjalanan saya bekerja dan sebagainya, menjadi strategic planner adalah sesuatu yang akan sangat membantu kita ketika kita berada di dalam pekerjaan atau di dalam dunia usaha ya sebetulnya. Ini akan menjadi semacam membangun bagaimana supaya kita bisa merencanakan hal-hal yang strategis dalam hidup kita, kita membuat goals ya dan lain sebagainya. Ini pun di strategi planner ini saya banyak belajar juga dari Pak Hendra yang mungkin nanti bisa tambahin. Ketiga, time management. Seringkali kegagalan saya adalah di disiplin. Saya gagal untuk mengelola waktu saya sebetulnya. Nah, kalau ini bisa didisiplinkan saya sejak awal, mungkin time management ini akan bisa membantu saya ketika saya belajar apapun sebetulnya. Saya lebih memilih bermain dibanding belajar sebetulnya dari dulu ya. Nah, dan poin-poin ke bawahnya diantaranya financial planner. Banyak orang-orang yang sebetulnya saya lihat mereka orang-orang sukses, tapi mereka carut marut di keuangan. Ya, sehingga akhirnya itu berdampak kepada banyak hal sebetulnya. Kalau perencanaan keuangan ini diajarkan sedini mungkin, mungkin orang-orang ini sudah terbiasa dengan menabung, ya, berinvestasi dan sebagainya. Menurut saya ini akan sangat baik. Dan ketika saya berada di dunia sekolah dulu, minim sekali saya mendapatkan ini ya sebetulnya. Sehingga sekarang mungkin saya menjadi masalah. Nah, 1 sampai 4 menurut saya ini adalah self development ya, pengembangan diri kita dengan life skill-nya begitu. 4 sisanya adalah bicara ketika saya berhubungan dengan orang. Nah, leadership, komunikasi, good team player dan salesmanship ini akan sangat membantu kita ketika berada kita di dunia kerja atau mungkin di organisasi atau di uh, dunia usaha ya sebetulnya. Jadi contoh sebenarnya kepemimpinan. Ketika saya masuk dalam dunia konsultasi, masuk dalam sebuah perusahaan, yang saya lihat cuma satu dulu, kepemimpinannya. Mana leader-leader di departemen yang memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki pengaruh, memiliki kemampuan untuk mempunyai visi misi ya sebetulnya. Jadi ketika sebuah departemen kepemimpinannya luar biasa, oke, sisanya sebetulnya ngikut ya. Artinya kepemimpinan yang baik pasti dia mampu berkomunikasi sebetulnya. Komunikasi yang baik bisa membangun tim yang baik. Ketika tim yang baik itu kita bisa menjual apapun sebetulnya. Jadi mungkin 8 skill ini adalah 8 skill yang banyak didiskusikan sebenarnya bersama Bu Ailing juga dan Pak Hendra sebetulnya waktu itu. Jadi mungkin masih banyak teman-teman yang jauh lebih punya pengalaman ya di bagian
life skill ini. Jadi sebetulnya masih banyak yang lebih layak daripada saya buat bercerita. Terima kasih Bu Ailing sudah memilih saya. Mungkin itu kali Bu Ailing. Terima kasih. Perubahan adalah satu hasil akhir dari pembelajaran. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk partisipasi malam ini. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan